Berkaitan dengan masalah bulu atau rambut, ada yang wajib untuk dijaga, ada yang sunnah untuk dipangkas, ada yang Allah diamkan, tidak disebutkan apakah ini dilarang ataukah boleh, maka hukumnya adalah boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan di masjid ini, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjidnya yang mana dibangun untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah mudahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersalurkan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau sampai hari pembalasan kelak, amin ya rabbal alamin. Kita membahas kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf atau yang dikenal dengan istilah nama Imam Nawawi, dan kita sampai di hadis ke-30 tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibn Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani yang bernama Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Maka agama ini sempurna, maka agama dibangun di atas kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, karena itu adalah perkara yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, maka tidak boleh disia-siakan atau ditinggalkan. Kemudian, dan dia telah menentukan berbagai batasan. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan batasan. Maka janganlah kalian melampauinya. Janganlah kalian melampauinya atau melewati batasan-batasannya. Dan dia telah mengharamkan berbagai hal. Jadi selain kewajiban-kewajiban, Allah tentukan juga had-had atau batasan-batasan,
dan juga Allah telah mengharamkan berbagai hal, ya. Dan antara yang haram dengan yang halal masih banyak yang halal. Dan setiap yang diharamkan pasti di dalamnya ada mudarat dan bahaya. Dan setiap yang diwajibkan atau yang dibolehkan maka di dalamnya terdapat maslahat. Dia telah mengharamkan berbagai macam hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia telah mendiamkan banyak hal. Allah tidak sebutkan hukumnya apa dan ini dan itu. Ini berkaitan dengan perkara-perkara mubah misalnya. Maka Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian sehingga boleh. Jadi berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah tidak sebutkan, maka hukumnya adalah boleh dikerjakan. Misalnya berkaitan dengan masalah bulu, ya. Berkaitan dengan masalah bulu atau rambut, ada yang wajib untuk dijaga, ada yang sunnah untuk dipangkas, ada yang Allah diamkan, tidak disebutkan apakah ini dilarang ataukah boleh, maka hukumnya adalah boleh. Maka misalnya berkaitan dengan bulu atau rambut yang tidak boleh untuk dipangkas, contohnya apa? Jenggot. Berkaitan dengan rambut atau bulu yang disunnahkan dipangkas, kayak bulu ketiak, bulu kemaluan. Kemudian ada hal-hal yang Allah diamkan seperti bulu batis, bulu dada. Nah, ini bolehkah nih dibersihkan atau dirapikan? Maka jawabannya boleh. Ya, karena Allah diamkan. Allah diamkan, maka hukum asalnya adalah boleh. Kecuali kalau dia mencabut batis, bertumbuh bisul. Nah, ini menjadi nggak boleh karena ada mudarat. Tetapi kayak misalnya rambut di kepala, nah ini kan Allah diamkan, maka hukum asalnya adalah boleh kita rapikan, kita baguskan dan seterusnya. Maka dan dia Allah telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian. Itu menunjukkan dia adalah boleh. Berkaitan dengan tanaman-tanaman, Allah tidak sebutkan ini haramkah atau bolehkah. Tetapi hukum asalnya adalah boleh karena Allah diamkan, tidak menjelaskan. Berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang Allah tidak sebutkan, maka hukum asalnya adalah boleh. Dan itu sangat banyak yang Allah tidak sebutkan berkaitan dengan makanan, minuman sangat banyak, maka hukum asalnya adalah boleh. Di zaman Nabi ada durian, zaman sekarang ada durian, maka bolehkah kadakah? Jawabannya boleh. Ya. Di zaman Nabi rambutan kadeda, tiwadak kadeda, kan itu didiamkan, tidak disebutkan, ya. Maka hukum asalnya adalah boleh. Walut, nah kadeda juga di zaman Nabi, ya. Maka ketika didiamkan, tidak disebutkan, tidak dijelaskan, maka itu adalah rahmat bagi kita. Intinya apa? Kembali ke hukum asal adalah hukumnya boleh. Kemudian dan dia telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian. Bukan karena lupa, ya, Allah Maha Suci dari sifat kekurangan seperti lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Artinya hukumnya adalah boleh. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Nawawi sendiri, ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga yang lainnya. Maka sebenarnya, ya, dalam hadis ini dari sisi sanad, ya, ada kekurangan, ada cacat lah istilahnya, yaitu di antara rawi, ya, ada yang bernama Makhul. Dia seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'in. Imam Makhul ini tidak pernah mendengar hadis ini langsung dari Abu Tha'labah, tetapi mendengar dari yang lain. Namun tidak disebutkan siapa yang beliau dengar, sehingga hadis sanadnya menjadi terputus. Jadi Imam Makhul langsung menyandarkan kepada sahabat. Nah, padahal beliau Imam Makhul ini tidak mendengar hadis ini dari sahabat Abu Tha'labah. Berarti kan ada yang hilang. Siapa perawinya? Inilah menjadi problemnya. Kenapa? Karena tidak diketahui siapa rawinya, sehingga hadisnya menjadi dhaif dan bermasalah. Nah, lain halnya kalau seandainya beliau mendengar dari sahabat yang lain, walaupun tidak diketahui namanya, maka tidak mengapa karena semua sahabat adalah adil. Berbeda dengan
kalau seandainya ini yang tidak disebut, yang terputus ini adalah tabi'in yang lain. Nah, maka ini bermasalah. Tidak semua tabi'in adalah adil. Sehingga karena terputus, beliau tidak langsung mendengar hadis ini kepada Abu Tha'labah sahabat, maka hadisnya dinilailah lemah. Hadisnya apa? Dinilai sebagai hadis yang lemah. Namun Imam Nawawi sendiri beliau berpandangan bahwa hadis ini walaupun dhaif tetapi menjadi terangkat derajatnya menjadi hasan. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini. Ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena bantuan dari hadis yang lain. Nah, maka demikianlah para ulama, mereka sangat menjaga berkaitan dengan masalah hadis, kemurnian hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjamin kemurnian dan keautentikan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis agar bisa kita jelaskan kepada orang-orang. Sudah dijelaskan oleh para ulama hadisnya ini, hadisnya itu menunjukkan Allah juga menjaga hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya para ulama. Makanya berkaitan dengan masalah sanad dalam hadis ya, sanad dalam hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting, terlebih setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Zaman tabi'in, zaman tabi'in ya, yang mana muncul orang-orang yang baik sebenarnya, ahli ibadah. Ketika dia melihat orang-orang malas dalam rangka beribadah, lalu dia membuat hadis palsu. Nah, orang ini ahli ibadah tapi dia tidak memiliki ilmu agama. Ya. Mungkin dia tidak mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku. Orang ini mengatakan Nabi bersabda, padahal Nabi enggak bersabda. Nah, ini kan berarti berdusta atas nama Nabi. Maka persiapkanlah tempatnya di dalam neraka. Karena bahaya. Hadis Nabi dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai amalan. Bagaimana orang berdusta mengataskan Nabi, akhirnya orang mendengar lalu mengamalkan. Bukankah amalannya menjadi tertolak? Nah, karena ghirah, semangat yang luar biasa dari ahli ibadah sehingga di antara mereka menciptakan hadis palsu. Jadi di antara penyebab adanya hadis palsu ya, orang-orang yang ingin masyarakat ini menjadi kembali kepada Al-Qur'an. Akhirnya membuat hadis palsu berkaitan dengan apa? Keutamaan Al-Qur'an. Atau hadis palsu dimunculkan dari para pedagang. Misal sidin berjualan cincin kah, berjualan burung kah, lalu dalam rangka untuk supaya laris ya, supaya laku cincin dia, lalu dia menyebutkan hadis-hadis palsu. Barang siapa yang memakai cincin batu sapir misalnya, maka menarik rizki. Nah, karena sidin berjualan batu-batuan. Atau berkaitan dengan buah batu delima kah, macam-macam kah. Nah, makanya kan banyak terkadang ya disebutkan keutamaannya menarik rizki, ya menolak bala. Ini kan tidak benar ya, cincin-cincin seperti itu. Maka tidak ada dalilnya berkaitan dengan keutamaan memakai batu ini, batu itu dan seterusnya. Itu adalah perkataan para pedagang saja. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya sanad. Jadi kita yakin hadis ini memang benar dari Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan saking pentingnya berkaitan dengan sanad ini, al-isnadu minad din ya. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata beliau, isnad itu adalah bagian dari agama. Karena agama ini salah satu dalilnya adalah hadis, adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka seseorang beragama harus bersesuaikan dengan dalil. Di antara dalilnya adalah hadis. Bagaimana kita mengetahui keaslian hadis? Nah, maka harus diteliti oleh para ulama sanadnya, para perawinya apakah benar ya dari sahabat sampai kepada Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, atau sampai kepada imam-imam yang lain kah ya, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Daruqutni. Maka harus dijelaskan sehingga
berkesimpulan hadis ini sahih, hadis ini hasan, dan itu panjang ya. Kita kan cuma masaknya saja ya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani, hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi. Itu kita masaknya saja. Adapun proses pengeluaran hukum hadis itu panjang. Mereka harus meneliti para perawinya ya, setelah sahabat sampai kepada zaman mereka, zaman para imam yang mengeluarkan hadis tersebut. Makanya saking pentingnya sanad pada saat itu ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, pasti siapapun bisa berkata apa yang dia kehendaki. Nah, karena ada sanad, misal dia membawakan hadis, mana sanadnya? Kenapa demikian? Agar orang tidak sembarangan berkata-kata dengan perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi. Itu pentingnya sanad pada zaman dulu. Maka di zaman sekarang hadis sudah terbukukan. Hadis sudah apa? Terbuku. Ada sanadnya dan ada para ulama yang sudah menghukuminya ya. Sehingga sanad pada saat sekarang bukanlah sesuatu yang paling utama ya. Karena apa? Hadis sudah terbukukan oleh para ulama. Nah, terkadang kalau kita menjelaskan ilmu, mana sanadnya jar? Orang bertakon kita mana sanadnya? Kan dalam setiap hadis pasti disebutkan apa sanadnya oleh para ulama ya. Terkadang mereka meminta sanad kepada kita. Lalu kita tanya balik, amalan ikampang nang bulan Rabiul Awal sanadnya mana? Nah, kata kamu menjawab, maka terkadang seperti itu ya. Maka tidak pernah ada sanadnya amalan-amalan yang mereka kerjakan berkaitan dengan amalan-amalan yang bid'ah. Kemudian hadis ini ya mengandung hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum Allah berdasarkan hadis ini dibagi kepada 4 macam. Hukum-hukum Allah ya terkait dalam hadis ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama al-faraid, yang fardu-fardu. Yang kedua hudud, batasan-batasan. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga al-muharramat, yang diharamkan. Yang keempat al-maskutu anha, hal-hal yang Allah diamkan. Jadi berkaitan dengan hukum-hukum Allah dalam hadis ini ada 4. Yang pertama yang fardu-fardu ya, atau wajib sama saja. Jadi fardu nama lainnya adalah wajib. Yang fardu-fardu. Yang kedua hudud atau batasan-batasan. Yang ketiga al-muharramat atau yang diharamkan. Yang keempat al-maskutu anha, yang Allah diamkan. Jadi fardu, batasan, yang diharamkan, dan yang Allah diamkan. 4 hal ini yang kita bahas. Nah, hukum yang pertama adalah al-faraid atau fardu-fardu atau kewajiban. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidha fala tubayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, maka janganlah kalian meninggalkannya. Maka kewajiban-kewajiban dari Allah harus dikerjakan oleh hamba-hambanya. Contohnya adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam rukun Islam. Ini wajib dikerjakan. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat. Ini bagi orang yang memiliki harta tertentu sampai nisabnya, sampai haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Seperti juga berhaji bagi orang yang memiliki kemampuan, maka juga hukumnya adalah wajib. Kemudian wajib secara umum terbagi 2. Wajib atau fardu secara umum terbagi 2. Yang pertama fardu ain, ya, fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu
kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Jadi seseorang itu tertentu melakukan kewajiban itu. Jadi fardu ain kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi muslim. Satu persatu wajib mengerjakannya. Itu namanya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu. Maka tidak bisa diwakilkan. Maka apa tidak bisa diwakilkan? Maka sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib dikerjakan setiap orang, setiap per individu. Kemudian, ketika dia hukumnya adalah wajib fardu ain seperti sholat, maka mempelajari ilmu tentang sholat hukumnya fardu ain juga. Jadi ada kelanjutannya. Ketika sholat wajib ini hukumnya wajib 5 waktu ini, maka mempelajari tentangnya adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Bagaimana kita bisa sholat 5 waktu dengan benar kalau tidak belajar? Maka dia wajib belajar berkaitan tentang fikih sholat. Minimal kadar yang dia wajib. Rukunnya tahu, kemudian hal-hal yang membatalkan tahu, caranya tahu, sehingga dia sah mengerjakannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka fardu kifayah ini tidak diwajibkan kepada setiap muslim, tetapi sebagian mengerjakan gugur kewajiban sebagian yang lain. Kewajiban yang kalau dikerjakan sebagian maka gugur kewajiban sebagian yang lain. Seperti penyelenggaraan sholat jenazah. Dalam kampung ada 50 orang. Ternyata yang mengurus cuma 5. Sisanya misalnya begawian macam-macam. Yang mengurus cuma 5. Yang memandikan badua. Memandikan, giliran berikutnya pulang yang mensolatkan. Keuyuhan misalnya. Maka yang mensolatkan cuma 2 orang. Kemudian ketika mengkuburkan terkumpul pulang 5. Maka berdosa enggak yang lain yang kada ikut? Maka tidak berdosa. Kenapa? Hukumnya adalah fardu kifayah. 5 yang mengerjakan sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Ini namanya apa? Fardu kifayah. Maka walaupun dia fardu kifayah, kalau seandainya semua yang turun, masya Allah, berkaitan dengan sholat jenazah maka dia dapat pahala sekalipun sudah terwakilkan dengan yang lain. Maka fardu kifayah juga harus dikerjakan minimal 1 orang. Bagus lagi lebih banyak. Kemudian, di dalam hadis yang lain berkaitan tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat mendasar bagi wali Allah adalah dia mengerjakan yang wajib. Dia apa? Mengerjakan dan menunaikan yang wajib. Maka tidak mungkin seseorang itu jadi wali kecuali dia harus mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Maka tidak mungkin wali Allah itu kada sembahyang. Kada mungkin sudah. Kada mungkin juga wali Allah itu misalnya membuka aurat. Menutup aurat hukumnya adalah wajib. Atau wali Allah itu bersalaman lawan bebinian, nggak ada mungkin. Kenapa? Karena bersalaman lawan binian hukumnya adalah haram. Maka yang dinamakan dengan wali adalah mereka yang menunaikan hak Allah. Hak Allah yang paling utama adalah kewajiban. Maka dalam hadis qudsi yang berkaitan tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang wajib. Sehingga wali-wali Allah pasti menunaikan kewajiban. Nah. Kemudian hukum yang kedua dalam hadis ini adalah al-hudud, diterjemahkan dengan batasan-batasan. Diterjemahkan dengan batasan-batasan. Maka Nabi mengatakan wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan,
janganlah kalian melampaui batasannya. Maka para ulama menyebutkan hudud yang artinya batasan-batasan ada 3 makna. Jadi para ulama menyebutkan batasan-batasan ini memiliki 3 makna. Memiliki tiga makna. Yang pertama adalah aturan-aturan. Hudud atau batasan maknanya adalah aturan-aturan. Aturan-aturan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tolaq ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, apabila kamu mentalak istri-istrimu, menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Nah, jadi cerailah ya, dan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah tersebut serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Janganlah kamu ketika misalnya mentalak nih, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi sebenarnya ketika bercerai, laki mengucapkan kalimat talak, bini kada boleh keluar. Bini kada boleh bulik ke rumah orang tuanya. Maka dia tetap berada di rumah. Kenapa? Siapa tahu rujuk. Nah, ya. Maka sebenarnya suami tidak boleh menyuruh bininya bulik ketika suami mentalak bininya, ya. Kecuali mungkin kalau ada kekerasan, ya. Maka ini berbeda hal, ya. Si istri mendapatkan kekerasan dari suami, ya, kemudian akhirnya suaminya marah macam-macam temperamental mengeluarkan kata-kata talak, kemudian maka ketika ada kekerasan dikhawatirkan misalnya menimpa istrinya, nah maka dalam seperti ini boleh bulik ke rumah orang tuanya. Tetapi kalau kondisinya biasa, suami ini santun macam-macam, ya, kemudian apakah ada sesuatu hal akhirnya dia mentalak istrinya, maka di sini Allah melarang Nabi Muhammad SAW kalau mentalak istrinya mengeluarkan mereka dari rumah-rumahnya. Kemudian kata Allah, dan janganlah mereka diizinkan keluar. Nah, ini karena ada kemungkinan rujuk, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang-terangan, ya. Kalau seandainya istrinya mengerjakan perbuatan keji yang terang-terangan sehingga suaminya mentalak, maka silahkan disuruh untuk keluar. Kemudian kata Allah, watilka hududullah, dan itulah had-had Allah. Maka had di sini maksudnya apa? Aturan-aturan Allah. Maka peraturan Allah ini sangat luas cakupannya, berkaitan dengan ibadah, bahkan berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka di sini watilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka had diterjemahkan maknanya adalah aturan-aturan. Kemudian makna yang berapa? Yang kedua, ya. Nah, tadi kan makna had adalah aturan-aturan. Maka ini dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi beliau dari 3 makna tadi, dari makna-makna yang lain, maka beliau merojihkan had yang batasan-batasan adalah maksudnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Rajab. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang makna had atau batasan, maksudnya adalah larangan-larangan. Makna yang kedua, had atau hudud atau batasan-batasan, maksudnya adalah larangan-larangan. Larangan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan berkaitan tentang aturan puasa. Aturan apa? Puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum
fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Ini berkaitan dengan aturan puasa, Kata Allah Subhanahu wa taala, ulun terjemahkan bagian poinnya saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka waktu fajar, subuh tidak boleh makan dan minum karena dia berpuasa. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian mencampuri mereka itu. Mencampuri apa? Menjima mereka, para perempuan, para istri, sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Nah, wa tilka hududullah. Itulah had-had Allah. Apa had di sini maksudnya? Adalah larangan-larangan Allah. Allah melarang bagi orang yang berpuasa untuk apa? Untuk makan dan minum. Dan juga bagi orang yang beriktikaf, nah dia beriktikaf di malam hari maka dilarang untuk berhubungan dengan dengan istrinya karena akan membatalkan iktikafnya. Maka kata Allah, tilka hududullah, itulah apa? Larangan-larangan Allah. Had atau batasan tadi dimaknakan dengan makna larangan. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain yang menceritakan tentang sahabat yang melakukan hal yang terlarang, ya. Ada sahabat yang melakukan larangan besar, ya, berkaitan dengan dia menyentuh dan mencium perempuan. Tetapi tidak sampai kepada perzinahan. Ini mungkin tidak bisa ya mengendalikan syahwatnya. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang terlarang kepada perempuan tetapi tidak sampai berzina. Maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimhu alayya." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan had." Apa had? Pelanggaran atau larangan. Sesungguhnya saya telah melakukan had. Apa had? Larangan. Nah, jadi had di sini maksudnya adalah larangan. Apa? Berkaitan dengan perempuan. Tidak boleh disentuh, apalagi dicium. Tapi sahabat ini tidak sampai melakukan perzinahan. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, asabtu haddan." Had kan batasan tadi. Saya telah melakukan had. Apa had di sini? Larangan. Nah, maka had maknanya adalah yang kedua, larangan. Kata dia, maka tegakkanlah hukum had atasku. Ya. Hukumnya apa? Ya, kalau dia berzina, ini berzina ya. Kalau dia berzina, maka kalau dia sudah menikah, ya, dia sudah menikah, punya anak pulang, maka ini dirajam kalau benar-benar terbukti. Atau kalau dia masih jomblo bujangan, maka dicambuk 100 kali. Tapi kan ini nggak sampai berzina. Tapi dengan dengan penuh kesadarannya ingin bertobat kepada Allah, dia datang kepada Nabi, saya melanggar pelanggaran, apakah ada hadnya? Apakah ada hukumannya? Ya, tentu ini tidak ada. Kalau berzina baru ada hukumannya. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan tentang hadis ini, hukum Allah, yaitu ini yang ketiga berkaitan dengan had tadi, makna ketiga dari makna had atau hudud atau batasan, yaitu maksudnya adalah hukuman yang telah Allah tetapkan. Hukuman yang Allah tetapkan. Hukuman yang Allah tetapkan bagi tindak pidana tertentu. Hukum yang Allah tetapkan bagi tindak pidana tertentu. Hukuman yang Allah tetapkan, Allah kadarkan bagi tindak pidana tertentu. Nah, seperti berzina tadi. Berzina, dia belum menikah, jomblo. Kadakawa mengendalikan syahwatnya. Lalu dia berzina lawan pacarnya misalnya. Maka apa hadnya? Nah, had itu adalah hukuman yang Allah tetapkan, yang Allah kadarkan
maka hadnya adalah dicambuk 100 kali. Itu had namanya. Hukuman di dunia, hukuman yang Allah kadarkan di dunia bagi tindak pidana tertentu. Contoh yang lain, kayak membunuh. Nah, apa hadnya? Maka dia juga dibunuh dengan dikisos. Ya, dengan apa dikisos. Jadi kalau pian kan ada pembahasan Ustadz Haikal di Samsat itu tentang tindak pidana kan. Nah, maka setiap tindak pidana yang berat tentunya kayak mencuri. Nah, kayak mencuri dengan jumlah yang sudah sampai dicuri jumlahnya banyak, anggaplah dia mencuri 100 juta, banyak mana? Karena dia misalnya pejabat misalnya, lalu dia mengkorupsi. Kemudian ternyata terbukti dia mengkorupsi dengan jumlah 100 juta dan terbukti. Maka hadnya apa? Had dengan dipotong tangan. Itu namanya had. Jadi hukuman yang dikadarkan, ditetapkan di dunia berkaitan dengan tindak pidana. Nah, itu namanya had. Orang yang mabuk-mabukan juga dicambuk ya. Apalagi ya? Had mabuk. Tukang sihir. Nah, ada hadnya. Ya, dia dibunuh ketika memang benar-benar dia tukang sihir, kemudian dia terbukti meminta bantuan jin, menghinakan agama Islam, kayak Al-Qur'an dia hinakan, maka hadnya apa? Had ini hukuman untuk dia. Karena melakukan tindak pidana yang luar biasa, ini sihir, maka adalah dengan dibunuh. Itu namanya adalah had. Berzina ada hadnya, minum khamar ada hadnya, kemudian mencuri ada hadnya. Had tidak adalah hukuman yang ditetapkan, dikadarkan berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian itu 3 makna dari had. Yang pertama tadi adalah aturan-aturan, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah hukuman yang dikadarkan, yang ditetapkan Allah terkait tindak pidana. Itu namanya had juga yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kembali kepada hadis, tadi kan disebutkan bahwa hukum-hukum Allah ada 4 macam. Yang pertama tadi yang wajib-wajib, yang kedua adalah hudud. Nah, yang sudah kita bahas, hudud ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian hukum Allah yang ketiga adalah al-muharramat. Artinya perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Maka Nabi bersabda, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Maka berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan, wajib untuk kita menjauhi. Sebagian ulama ya, saking pentingnya berkaitan yang diharamkan ini, sebagian ulama ada yang mengarang kitab khusus berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. Seperti Imam Zahabi dengan kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Agar kita terhindarkan dari perkara-perkara yang diharamkan, terlebih adalah dosa besar. Beliau sebutkan banyak tentang contoh-contoh dari dosa-dosa besar. Dan ternyata hal-hal yang kita sukai ya, ternyata di dalamnya terkandung yang diharamkan. Kenapa zina itu orang banyak melakukan? Karena disukai oleh nafsu berzina ya. Kenapa misalnya banyak orang yang mencuri, orang yang korupsi? Karena banyak punya harta disukai ya. Sehingga apa? Sesuatu yang dibenci, yang diharamkan itu banyak disukai. Itu disukai oleh nafsu kita. Makanya dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan berkaitan dengan surga dan neraka. Kata Nabi kita SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Bahwa surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci. Nah, subuh lagi nyaman-nyamannya guring, apalagi malamnya lembur. Ini kan bangun tuh sakit kepala. Tapi karena pian ingin menjalankan kewajiban, yang nafsu pian karusagin, sakit kepala juga, pian guring aja gin. Nah, ini kan hal yang dibenci oleh nafsu kita, ya. Maka kita memaksakan untuk sholat subuh. Maka surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita.
Ya. Di saat orang banyak, para pemuda nih, di saat orang banyak nongkrong, ngumpul dengan teman-teman perempuannya, pacaran, ternyata mereka memondok, subhanallah. Maka ini kan sesuatu yang dibenci oleh nafsu, ya. Apalagi menuntut ilmu itu perlu kesabaran yang besar, ya. Bagaimana mereka supaya jangan bosan, jangan futur, sabar, berjuang, itu luar biasa. Maka benarlah bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Kita harus melawan, harus memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga dikelilingi oleh perkara-perkara syahwat. Syahwat dengan harta, syahwat dengan dengan lawan jenis, ya. Syahwat dengan kekuasaan, ya. Syahwat dengan dunia dan seterusnya, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Maka kalau ingin masuk ke dalam surga, maka harus dengan melewati perkara-perkara sulit. Maka kalau ingin masuk neraka, silahkan ya bebaskan syahwatnya, maka terserah dia. Maka ini menunjukkan bahwa masuk surga itu tidaklah mudah, tapi masuk neraka nyaman. Tinggal dia berzina kah, minum khamar kah, mencuri kah, hal-hal yang disukai oleh syahwat. Kemudian yang keempat berkaitan tentang hukum-hukum Allah adalah al-maskutu anha, perkara-perkara yang Allah diamkan, yang Allah tidak jelaskan. Maka segala perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik tidak boleh untuk dibahasnya. Lebih baik tidak kita bahas. Adapun hukum mengerjakan perkara ini adalah boleh. Contoh seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan tadi tentang bulu atau rambut. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan berkaitan tentang masalah bulu-buluan atau rambut-rambutan. Maka ada 3 macam kata beliau. Yang pertama yang diperintahkan untuk dipanjangkan, tidak boleh dicukur seperti jenggot. Kemudian alis mata juga kada boleh. Nah, bebinian sing bagusan alis mata tabal, pulang panjang, lalu dilarap, diganti lawan pensil. Subhanallah. Maka nah ini tempulu ingat ya. Mencukur alis mata hukumnya adalah haram. Itu sama dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alis mata itu bagus benar, subhanallah ya. Kenapa diganti lawan pensil? Kada ada lagi bulunya. Maka itu harus diperintahkan untuk dibiarkan. Sama seperti jenggot. Nah, alis mata bagi laki-laki kah, bagi perempuan kah, sama bagi jenggot untuk laki-laki. Tidak boleh dipangkas, tidak boleh untuk dilarap. Kemudian yang kedua yang diperintahkan untuk dicukur. Nah, kayak bulu ketiak, bulu kemaluan ya, maka ini harus dicukur ya, kayak kumis dipendekkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rambut atau bulu yang didiamkan. Kata Syekh contohnya apa? Seperti bulu dada dan bulu kaki. Nah, maka hukumnya adalah terlarangkah? Apakah hukumnya boleh? Nah, maka misalnya untuk perempuan ternyata batisnya bebuluan. Nah, maka boleh nggak? Boleh untuk perempuan ya. Tapi kalau sakit tadi bisa menimbulkan bisul, nah kan berarti ada larangan lain. Karena apa? Karena bisa memberikan mudarat. Terkadang kan ada sensitif tuh. Batis lakian misalnya. Sebuting kita cabut, kesakitan badannya bulu batis, timbul bisul. Nah, ini kan berarti larangannya bukan mencabutnya tetapi ada mudaratnya. Ketika ada mudaratnya tumbuh bisul, maka menjadi terlarang. Hukum asalnya adalah boleh, apalagi bebinian. Kan ada tuh bebinian yang hormonnya berlebihan, tumbuh jenggot. Ya ada bebinian berjenggot. Nah, kayak apa ini hukumnya jar? Maka berjenggot kada boleh dipangkas. Nah, ini perempuan. Kalau laki-laki disuruh membiarkan jenggot. Kalau perempuan, kalau dia berjenggot maka boleh untuk dipangkas, untuk dirapikan, untuk dilarap lah. Karena dia perempuan. Karena dia perempuan bukan laki-laki. Jenggot itu simbol laki-laki. Dia adalah khas ciri laki-laki, bukan perempuan. Kalau dia berjenggot, maka dia perempuan ini boleh untuk melarapnya. Kemudian, nah, di antara contohnya juga ya adalah berkaitan dengan menerima hadiah ya. Menerima hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari seseorang Yahudi. Padahal kan orang Yahudi itu gemar melakukan praktek riba, tapi Nabi tidak menanyakan. Misal orang Yahudi memberi Nabi hadiah
bentuknya misalnya entah makanankah yang disembelih ya, atau bukan makanan sembelihankah, misalnya memberi kurma. Nah, padahal kan orang Yahudi, Allah katakan dalam Al-Quran mereka suka praktek riba. Maka ketika Nabi diberi hadiah oleh orang Yahudi, Nabi menerima, tidak mencari-cari ini dari mana asalnya, enggak, jangan. Kenapa? Ini tidak usah kita tanya bagaimana caranya. Sama kayak misalnya nukar ayam di pasar. Ini jar pian bujur kah, menyembelihnya kada kah? Nah, padahal sudah pian lihat nih gulunya sudah terpotong. Maka kada perlu lagi pian mencari siapa yang menyembelihnya, membaca bismillah, kada usah. Karena kaum muslimin sudah tahu rata-rata menyembelih binatang membaca bismillah. Maka kita tidak perlu mencari ini bujur kada sembelihannya baca bismillah, tidak perlu. Maka kalau dia menyembelih, maka kita makan hewan sembelihannya. Bahkan orang Yahudi atau Nasrani kan sembelihan mereka hukumnya adalah halal untuk dimakan. Jadi sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu sembelihan mereka. Ketika mereka menyembelih binatang kayak kambing, maka dagingnya boleh kita makan. Dan Nabi SAW ya menerima pemberian orang Yahudi tanpa bertanya atau membahas asal muasal pemberian tersebut. Ini riba kadang-kadang. Nabi tidak membahas, tidak bertanya tentang itu. Maka Nabi terima. Ya, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu mencari-cari. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan sembelihan tadi. Kita tidak perlu mencari-cari orang nih di pasar tadi. Ini pasar kaum muslimin, ya. Bukan nang isinya babi, bukan. Tetapi ini adalah isinya kaum muslimin, ya. Kebanyakan mereka adalah kaum muslimin. Lalu kita melihat hewan ayam yang sudah tersembelih. Potongnya sudah lehernya sudah kelihatan terpotong. Maka kita kada perlu bertakon lawan tukangnya, ini siapa yang menyembelihnya, siapa yang menyembelihnya, membaca bismillah, kada perlu. Kalau seandainya kita mencari-cari, menakuni macam-macam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu jatuhnya tanattu' fid din. Tanattu' fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Sama kayak pian diberi hadiah, siapakah memberi ya? Selama pian kada tahu dari mana asalnya, maka boleh kita menerima ya. Boleh kita menerima tanpa mencari tahu dari mana asalnya. Maka sehingga kita ulang, hukum-hukum Allah dalam hadis ini ada 4. Yang pertama tadi adalah kewajiban-kewajiban, yang kedua adalah hudud, batasan-batasan, yang mana batasan atau hudud memiliki 3 makna. Yang pertama adalah aturan-aturan, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah hukum yang ditetapkan di dunia berkaitan tentang tindak pidana. Itu namanya had ya. Misalnya orang yang berzina, hadnya apa? Kalau dia menikah maka dirajam. Kalau mencuri, hadnya apa? Hadnya adalah dengan dipotong tangannya kalau sudah mencapai batasan minimalnya berapa. Jadi ada juga berkaitan dengan mencuri. Mencuri banyak sebutin curi, dipotong tangan lah kada, karena barangnya remeh. Ada kadar tertentu minimalnya berapa kalau dia mencuri. Ya, jadi kalau misalnya dia barang-barang yang remeh, yang bodoh dia curi, maka dia tidak dipotong tangannya. Tapi kalau korupsi tadi 1 miliar, nah ini sudah masuk sudah ya. Ulun kada ingat berapa batasannya seseorang itu dipotong tangannya dengan mencuri, kadar hartanya berapa. Kemudian had juga yang ketiga, yang tadi adalah maknanya hukum yang ditetapkan berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian yang ketiga hukum Allah adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang keempat adalah perkara-perkara yang Allah diamkan, perkara-perkara yang Allah diamkan. Kemudian ada kaidah dalam hadis ini yang bisa kita ambil, kaidah fikih ya, yaitu al-aslu fima sakata anhu syari' al-ibahah illa fil ibadat fal aslul man'u. Nah, dalam kaidah fikih, hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dalam syariat adalah boleh, adalah mubah. Terlalu banyak hal yang Allah diamkan sehingga rahmat bagi kita, karena hukum asalnya adalah boleh. Berkaitan dengan tadi makanan kah, buah-buahan kah, biji-bijian kah, yang tidak ada di zaman Nabi, yang Allah tidak sebutkan ya. Maka hukumnya adalah boleh. Kayak jaluka, kumis kucing, ini bermanfaat ya. Tidak disebutkan dalam syariat, tidak ada di zaman Nabi, tapi hukumnya adalah
boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Kecuali, nah berarti tidak boleh untuk masalah ibadah. Untuk masalah ibadah, maka hukum asalnya adalah terlarang. Jadi ada hal-hal yang didiamkan, tapi ini berkaitan dengan ibadah. Ya. Jadi Allah tidak menjelaskan, Allah dan Rasulnya tidak mengatakan ini adalah ibadah. Kemudian muncul di zaman sekarang dijadikan sebagai ibadah. Maka hukum asalnya adalah terlarang. Hukum asalnya apa? Terlarang. Di zaman Nabi, apapun itu ya, ibadah apapun itu, di zaman Nabi tidak pernah dikerjakan. Allah dan Rasul tidak pernah menjelaskan. Lalu di zaman sekarang dijadikan sebagai ibadah, nah maka hukum asalnya adalah terlarang. Hukumnya asalnya apa? Tidak boleh untuk diamalkan. Berbeda dengan selain ibadah, hukum asalnya adalah boleh, apa saja boleh, selama tidak ada mudaratnya. Nah, tetapi berkaitan dengan ibadah, yang Allah sudah jelaskan, yang Rasul sudah jelaskan, itulah ibadah. Ketika tidak dijelaskan, maka tidak boleh. Lalu muncul di zaman sekarang, Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan, maka dilarang untuk dikerjakan. Berkaitan dengan ibadah. Kemudian hadis ini juga ada faedah dari sisi akidah, yaitu wajibnya menetapkan sifat bahwasanya Allah tidaklah lupa. Allah Maha ingat, Maha mengingat, Maha mengetahui. Kan di sini berkaitan dengan hal-hal yang didiamkan. Banyak hal-hal yang Allah diamkan bukan karena Allah lupa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya wajib kita nafikan sifat lupa dari Allah, dan wajib kita nafikan sebaliknya Allah Maha ingat. Allah mengingat segala sesuatu apapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup kita bahas hadis yang ke-30 ya. Maka insya Allah nanti kita akan bahas lagi hadis ini, kitab ini berkaitan dengan keutamaan zuhud, hadis ke-31. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.